Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fransto 45. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa sebelum kalian lanjut videonya untuk like, subscribe, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Ya, di sini kita punya soal tentang vektor ya, di mana di soal ini terdapat 3 buah vektor di mana yaitu F1 yang membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X, kemudian ada F2 yang mengarah ke bawah sumbu Y, sedangkan F3 ke arah kiri pada sumbu X. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama kita lakukan adalah untuk F1 ini harus kita proyeksikan terlebih dahulu ya. Berarti F1 itu proyeksinya ada 2 karena dia mohon maaf nih nggak lurus garisnya ya, karena dia diagonal ya, miring ya, jadi proyeksinya ada 2. Jadi ini adalah F1X, yang ini adalah F1Y. Oke, perlu kalian ingat untuk Fx itu memiliki rumus F cos ya, cos theta, cos sudutnya. Fy adalah F sin theta. Oke, dipelajari kembali tentang vektornya. Nah, sekarang langsung kita cari saja. Jadi yang ditanya resultan ketiga vektor. Oke. Yang pertama kita cari adalah pada F1 ya. F1 ada 2 ya. Jadi F1X itu berarti F1 dikali cos berapa? Cos 53. Nah, cos 53 itu berapa? Nah, ini bisa kalian dapatkan dari caranya. Mungkin nanti bisa lihat video-video yang lain ya. Jadi kalau sudut 53 itu berarti sudut yang diapit oleh sisi miring 5 dan sisi sampingnya 3. Oke, berarti sisi di hadapannya adalah 4 ya. Ini adalah 53-nya, maka sisanya di sini kan 90 ya. Maka di sini ada 37. Nah, maka nanti kalau cos itu samping miring ya, cos itu samping miring. Maka untuk cos 53 sampingnya berapa? Sampingnya sudut 53 adalah 3, miringnya adalah 5. Jadi 3 dibagi 5 berapa? 3 dibagi 5 0,6. Oke, maka F1 cos 53 berarti F1 nya adalah 20 dikali 0,6. Berapa 20 dikali 0,6? Nah, berarti tinggal digeser saja ya, tinggal nolnya berkurang, hasilnya adalah 12 Newton. Oke. Nah, kemudian kalau F1X sudah dapat, maka kita cari F1Y. F1Y berarti F1 sin 53. Berapa sin 53? Nah, kalau sin itu rumusnya adalah depan miring. Depannya sudut 53 siapa? Depannya adalah angka 4. Berarti 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 0,8. Maka ini menjadi F1-nya adalah 20 dikali sin 53 0,8. Maka hasilnya adalah 16 Newton. Oke, kita sekarang sudah punya F1X dan F1Y. Nah, kalau sudah diproyeksikan seperti ini, artinya ya di gambar tersebut, oke, berarti gambarnya di sini. Boleh saya gambarkan kembali sumbu X. Maka kita menjadi punya berapa gaya? Kita jadi punya 4 ya, kita jadi punya 4. Yang pertama yang ke sini ada F1X, yang ke atas ada F1Y, yang kemari ke kiri ada F3, yang ke bawah ada F2. Sehingga ya, nah di sini berarti pada sumbu X ada 2, pada sumbu Y ada 2 ya. Maka kita hitung satu persatu. Oke, pada sumbu X ada siapa saja? Ada F1X dan F3. Nah, yang positif siapa? Yang positif yang ke kanan ya, ini yang positif, ini yang negatif. Kalau pada sumbu Y yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Maka sigma F pada sumbu X adalah F1X dikurang F3, karena yang positif F1X ya. Nah, F1X nilainya berapa? F1X nilainya 12 Newton.
Oke, 12 Newton dikurang F3. F3 adalah 4 Newton. Maka hasilnya F1X dikurang F3 adalah 12 dikurang 4. 12 dikurang 4 adalah 8 Newton. Itu pada sumbu X. Bagaimana dengan sumbu Y? Nah, pada sumbu Y, oke, berarti pada sumbu Y, sigma Fy-nya adalah apa saja? Yang positif adalah F1Y min F2 karena dia ke bawah. Nah, F1Y berapa? F1Y nilainya 16, F2 adalah 10, maka 16 dikurang 10, sorry ini Newton ya. Nah, 16 kurang 10 berapa? 16 kurang 10 berarti 6 Newton. Oke, sudah selesai kan sampai situ? Belum ya, berarti sekarang kita punya dua buah vektor tuh ya, kita jadi punya dua buah ini sumbu Y, sumbu X, di mana yang pada sumbu Y ini adalah sigma Fy sama sigma Fx. Nah, jadi tinggal dua, maka resultannya berapa? Nah, rumusnya apa untuk resultan? Untuk resultan berarti akar dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Ya, seperti itu. Oke, saya terus di sini ya. Resultan adalah akar dari, ini nggak usah pakai sigma sebenarnya ya, hapus saja. Nah, adalah sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Fx berapa? Fx adalah 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 64 tambah 346. Jumlahin hasilnya akar 100. Akar dari 100 adalah 10 Newton, maka jawabannya 10 Newton. Oke, sampai situ mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Soal ini berkaitan dengan vektor juga sebenarnya ya. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, berarti ini soal vektor, di mana di sini dikatakan benda bergerak lurus ke barat menempuh jarak 60 meter selama 10 sekon. Oke. Kemudian benda bergerak lurus ke selatan dengan kecepatan 80 meter selama 10 sekon pula. Kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata benda itu selama geraknya berturut-turut adalah berapa meter per sekon dan berapa meter per sekon. Oke, di sini yang pertama kita lakukan, kalau ketemu soal seperti ini, kalian harus menggambarkannya ya, harus menggambarkan kemana dia bergerak. Yang pertama, dia akan bergerak ke barat. Anggaplah kita mulai dari titik ini ya. Kita mulai dari titik ini, terus dia akan bergerak, ini titik awal, titik A lah kita namakan. Kemudian dia akan bergerak ke barat. Barat itu berarti ke kiri ya. Barat menempuh 60 meter, set ya, miring. Ntar hapus ya. Apakah saya akan berhasil menggambar lurus? Ya, lumayan ya. Ini sejauh 60 meter. Oke. Apa yang dilakukan berikutnya? Nah, berikutnya adalah dia akan menuju, anggap ini titik B. Kemudian dia akan menuju ke selatan. Selatan ada di bawah ya, berarti dia menuju ke bawah dengan jarak 80 meter. Oke, nah ini kita anggap titik C. Setelah itu, nah ini titik akhirnya ya, berarti ini sudah selesai. Oke, waktu yang ditempuh di sini menggunakan waktu T1 ya, ini waktunya T2. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Di mana letak perbedaannya? Oke, perhatikan ya. Yang namanya kelajuan itu punya rumus jarak dibagi waktu tempuh. Oke ya, jarak dibagi waktu tempuh. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu.
Nah, sekarang memangnya di mana letak perbedaannya? Nah, di sini yang akan kita ceritakan. Jaraknya itu yang dinamakan jarak adalah total keseluruhan yang ditempuh selama perjalanan, yaitu berarti dia dari A ke B gitu kan, ditambah dari B ke C, dari A ke B ditambah B ke C, itu adalah jarak. Berapa jaraknya? Jaraknya berarti 60 ditambah 80 meter. 60 tambah 80 meter berarti berapa tuh? 140 meter. Itu adalah jarak. Nah, kalau perpindahan, nah perpindahan itu mana? Nah, ini dia yang harus kalian pahami. Perpindahan itu dari titik A sampai titik C. Ini berapa? Perpindahannya berapa? Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, 60 80. Maka satu lagi. Nah, saya langsung aja ya. Saya nggak ajarkan Pythagorasnya. Kalian gunakan rumus Pythagorasnya, nanti dia AC adalah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Pokoknya bla 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 bla, hasilnya adalah berapa? Atau dijelaskan aja lah. Tanggungnya udah saya tulis. Jadi ini 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Ini adalah 3600 tambah 6400. Jumlahin jadi berapa tuh? 10.000 ya. Iya, 10.000 berarti 100. Oke, berarti kok ada akarnya, sorry. Udah nggak ada akarnya ya. Nah, hasilnya adalah 100. Berarti perpindahannya adalah 100 meter ya. Berarti berbeda dengan jarak. Oke, jadi berbeda ya perpindahan dengan jarak. Nah, kalau sudah tinggal kalian masukkan ke sini. Jaraknya adalah 140. Nah, waktunya berarti jumlahkan T1 sama T2, yaitu T1 tambah T2 140, 10 tambah 10 140 dibagi 20, maka jawabannya adalah coret-coret 7 meter per sekon. Itu adalah kelajuan. Nah, kalau perpindahan berarti masukkan perpindahannya nilainya berapa? 100. T-nya berapa? Langsung aja ya, 20. 100 bagi 20 berarti 5 meter per sekon. Jadi hasilnya berbeda antara kelajuan dan kecepatan. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.